Saat ini kita bersama dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Makassar, Bapak minggu ini di Kota Makassar. Silakan Bapak Asyari. Bagaimana situasi COVID di Makassar sampai dengan data yang dirilis sampai Mari. Jadi tadi kita update dari Senin sampai Minggu. Terjadi peningkatan kasus yang sangat drastis. Ada 1.200 lebih kasus sejak awal pandemi. Jumlahnya itu hampir 2 kali lipat. Ini artinya penularan cukup masif sekarang di masyarakat. Dan kita memperkirakan dalam 1-2 minggu ini kemungkinan makin sehat seperti itu kasusnya. Kita semua kepada bertahap kepada masyarakat, pertama sekali kita dapatkan seharinya sekarang itu 100 sampai 200 kasus. Karena bulan yang lalu cukup tinggi, tapi yang terjadi lebih jauh lebih tinggi dibandingkan. Jadi teman-teman bisa melihat ujungnya itu langsung menukik naik. Ini dari tempat yang tinggi. Ya, ibarat kita berada di tinggi, sekarang dia datang di tempat yang tinggi. Dulu lebih satu waktu menanjak naik 100 satu minggu Makassar. Sekarang satu kecamatan 100. Bisa ditemukan, kira-kira begitu. Dan catatan adalah kami mendapatkan informasi tinggi selama ini dari mulai awal COVID dimulai sampai sekarang. Tapi saya kira menjadi masukan. Waalaikumsalam. Saya bisa mana? Oke, jadi saya laporkan, kita lihat ada peningkatan yang cukup drastis jumlah kasus yang dilaporkan pada minggu lalu itu 2 kali lipat dari minggu sebelumnya, dan ini adalah jumlah kasus yang paling tinggi sejak awal terjadinya pandemik, di mana jumlah kasus itu 1.273. Nah, ada beberapa penyebab terjadinya penularan yang masif ini. Ini adalah efek dari beberapa kejadian sebelumnya, mulai dari pilkada, kemudian libur panjang, kemudian demonstrasi, kemudian kegiatan orang mulai aktif kembali beraktivitas seperti normal, dan ini yang memfasilitasi penularan. Oleh karena itu, tapi walaupun demikian Dinas Kesehatan saya kira juga aktif mencari kasus. Jadi cukup banyak di masyarakat dan aktif mencari kasus dengan membuka layanan swab gratis di semua puskesmas. Jadi banyak di masyarakat aktif mencari, banyak yang kita temukan. Akhirnya yang terlaporkan itu cukup banyak. Dalam sepekan ini Pak, atau sehari berapa Pak yang terkonfirmasi? Jadi sehari sekarang itu kalau 1.200 kira-kira antara 150 sampai 200 kasus per hari yang dilaporkan. Jadi dulu di Makassar biasanya seminggu itu kita hanya dapat 100 sampai 200. Ya. Sekarang 1.200. Kalau jumlah kematian sendiri Pak? Jumlah kematian kalau terakhir itu dalam seminggu sekitar 17 kasus. Nah, jadi terjadi juga peningkatan, biasanya begitu. Kalau jumlah kasus meningkat, maka jumlah yang masuk rumah sakit bertambah, yang berat-berat juga bertambah, dan kematiannya bertambah. Sehingga kita lihat tadi jumlah kasusnya dalam seminggu itu ada 17 kasus yang meninggal karena dulunya COVID. Berapa Pak? Hanya berapa? Kita pernah dapat hanya 1 sampai 2. Ketika bulan-bulan akhir Oktober itu kasus kematian per minggu hanya 1 atau 2 kasus. Sekarang meningkat sampai 4-5 kali lipat. Itu sebabnya jumlah kasus yang kita dapatkan sekarang kan 10 kali lipat. Iya. Dari akhir Oktober dulu. Akhir Oktober dulu kan 120 kasus. Di akhir Oktober kita puncaknya mendapatkan jumlah yang paling sedikit. Nah, sekarang 10 kali lipatnya. Jadi kalau meningkat dulu 2, sekarang jadi 20, ya kira-kira begitu. Nah, juga jadi semuanya meningkat sekitar 10 kali lipatnya. Jadi upaya pengendalian dilakukan oleh pemerintah yang pertama adalah pembatasan beberapa kegiatan-kegiatan. Saya kira itu sudah dilaporkan oleh Pak Wali Kota beberapa hari yang lalu, misalnya surat edaran tentang pembatasan jam-jam untuk kegiatan bisnis untuk mengurangi kerumunan orang, kemudian upaya isolasi dengan melakukan testing di semua puskesmas dilaksanakan supaya penularan lanjut itu bisa dikendalikan. Pak, ini apakah dari Satgas sendiri bisa dibilangkan
jebol pertahanan ini kan sudah berapa kali melakukan antisipasi tracing sampai masuk ke klaster pemerintahan seperti apa langkah-langkah? Iya, jadi selain upaya itu yang mungkin perlu kinerjanya diperbaiki, tapi upaya untuk menekan penularan di masyarakat juga ini perlu dimaksimalkan supaya partisipasi masyarakat untuk mengurangi upaya mobilitas, ya, apakah itu internal di masyarakat di Makassar atau pergi keluar Makassar dan kembali ke Makassar, itu juga harus dikurangi karena saya kira apa dilaporkan tadi Kepala BNPB ada beberapa kasus banyak traveling keluar Makassar kembali ternyata dia positif. Termasuk itu yang pasca pelesiran ke Bali, Pak, ya? Pelesiran ke Bali dulu. Itu sudah saya dengar tadi, jadi ada beberapa kolega yang keluar Makassar dan kembali ke sini dan ternyata positif. Jadi di dalam strategi penanganan pandemi yang sifat menular dari orang ke orang, upaya itu adalah menghindari mobilitas, mengurangi banyak kemana-mana. Termasuk upaya sebetulnya kalau tidak terlalu banyak kegiatan keluar, kita harus kerja dari rumah, ya, supaya tidak banyak ketemu antar orang. Status Makassar sekarang apa itu? Sekarang masih masih zona orange. Kenapa begitu? Kita tahu jumlah kasusnya memang lebih banyak dibandingkan dulu ketika kita zona merah, ya. Tapi apa mungkin yang masih menjadi pertimbangan adalah peningkatan kasus ini selain karena kasusnya memang banyak, ada upaya untuk lebih aktif mencari kasus. Dulu testing kita itu hanya di bawah 1.000 per hari. Ya, di bawah 1.000. Sekarang ini hampir 3.000, 3 kali lipat mencarinya. Jadi kalau ditemukan 3 kali lipat, 4 kali lipat, nah itu juga normal. Jadi dulu mungkin kita tahu bahwa kita sedikit, karena jumlah upaya mencari yang masih lebih sedikit dibandingkan dengan sekarang. Apa yang Pak? Perubahan Kapasitas lab dulu tidak sampai seperti sekarang. Dulu lab terbatas, kapasitas lab itu hanya 1.000. Nah sekarang setelah PSBB itu kan mulai ada upaya peningkatan kapasitas lab. Kapasitas bertambah sekarang sampai di atas 3.000, maka baru diupayakan untuk mengaktifkan kembali pencarian. Jadi kapasitas kita dulu lebih sedikit dibandingkan dengan yang ada sekarang karena kapasitas sudah lebih bagus, maka upaya untuk mencari juga ditingkatkan. Siap. Terima kasih, Pak. Nah, bagaimana model mengurangi mobilitas penduduk itu?